Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah yang telah menakdirkan kita, yang menggerakkan kita sehingga ibu-ibu dan saya bisa bertemu pada pagi hari ini. Salam dan salawat mari kita limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa ketemu dengan ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Cantik di mata suaminya, Bu ya. Ya. Alhamdulillah, Ibu ada yang baru pertama kali ketemu saya? Baru? Baru semua? Hah? Ya Ibu, ini pernah saya setelkan video tentang air enggak? Belum ya? Tolong ditayangkan. Tolong ditayangkan. Ibu-ibu, di Al Hilal itu sebulan sekali ada pengajian seperti ini. Kita doa dan zikir bersama, tujuannya untuk ya minimal sebulan sekali lah kita doa dan berzikir. Kalau ada kesulitan, mudah-mudahan Allah akan membebaskan kesulitan kita. Bila ada hajat, mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita. Ya. Nah, sekalian doa dan zikir itu, ya yang utama adalah doa dan zikirnya. Sekalian doa dan zikir itu, kita juga sambil satu kerjaan menghasilkan dua manfaat. Yaitu kita suka naruh air di depannya, karena tradisi di rumah saya. Nah setelah diteliti Bu, ternyata air itu kalau didoakan jadi bagus Bu. Ini penelitian dari ilmuwan Jepang, Profesor Masaru Emoto. Kelihatan nggak? Jadi beliau meneliti selama 10 tahun. Beliau ini adalah profesor kimia dari Jepang. Nah, beliau meneliti air dengan cara memperbesar 1 juta kali. Air itu diperbesar 1 juta kali. Nah, kita sebagai orang Islam kan penasaran ya. Profesor, tolong dong diperiksa jam-jam. Nah, dia mendapat sampel air jam-jam kemudian diperiksa. Ternyata setelah diperbesar, air jam-jam itu di dalamnya mengandung kristal-kristal yang warnanya bagus sekali dan indah. Seperti apa Bu? Kristalnya seperti apa? Seperti berlian. Ibu punya berlian? Saya juga nggak punya berlian, tapi seperti berlian sepertinya ya. Bandingkan dengan sebelahnya, air biasa. Itu ada kristalnya nggak? Nah, tidak ada. Kemudian lanjut ya. Ternyata ada perbedaan antara air yang biasa dengan air yang dikasih kata-kata positif. Kalau air yang dibacakan kata-kata positif itu di dalamnya ternyata kristalnya bagus sekali. Ini air yang sama ya. Air yang sama diperlakukannya berbeda. Ada yang dikasih kata-kata bagus, ada yang dikasih kata-kata jelek. Kalau dikasih kata-kata bagus, gambarnya juga indah Bu. Ya. Kalau dikasih kata-kata jelek, itu nggak ada kristalnya. Air yang dimaki-maki itu nggak ada kristalnya. Lanjut. Ini gambar air yang sering dibacakan kata sayang. Kata sayang, kata cinta. Bagus ya? Seperti berlian, walaupun kita nggak pernah punya berlian Bu ya. Kemudian air yang sering dikatakan kata terima kasih. Ini air yang sama nih. Bagus nggak? Bagus. Kemudian air yang diperdengarkan musik-musik yang bagus, mengandung kata-kata baik. Indah juga. Sebaliknya air yang sama ketika diperdengarkan musik cadas, musik keras, itu hancur Bu. Lanjut, kemudian air yang dikasih kata-kata jelek, bagus jelek itu, kristal. Ada kristalnya enggak? Nggak ada. Terus air yang dikasih polusi. Nah, penelitian Masaru Emoto ini mencoba membandingkan air yang sebelum didoakan dengan air yang didoakan. Lanjut. Air sebelum didoakan ada kristalnya? Tapi setelah didoakan dia mengandung kristal Bu. Ibu ingin nggak minum jam-jam setiap hari? Ya cuman sayangnya kita kan susah ya, jauh ya. Ibu kalau minum jam-jam pas kapan Bu? Ada yang pulang umroh, pulang haji, minumnya sebotol gede.
Kita minum jam-jam Bu, spesial ada gelas khusus jam-jam. Kecil sekali. Ya karena memang susah bawanya. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa minum air jam-jam setiap hari? Kualitasnya mirip seperti jam-jam. Yang penting airnya harus mateng ya. Harus bersih, air mateng, nggak mengandung polusi. Ini wajib. Jangan air tercemar, tapi air yang benar-benar bersih, matang dan bersih. Kemudian ternyata kalau sering dikasih kata-kata baik, itu bisa kualitasnya seperti jam-jam. Itu bisa Ibu lihat. Air yang sebelum didoakan dengan air yang sudah didoakan, kristalnya ternyata rada-rada mirip seperti jam-jam. Rada-rada mirip. Mungkin tidak ya, tidak sebaik jam-jam, tapi agak mendekati. Nah, kita buat renungan nih. Minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami ciptakan air dari segala sesuatu yang hidup. Tubuh ibu 75% air. Otak ibu 74% air. Darah 82% air. Tulang yang keras itu ternyata 22% air. Jadi tubuh ibu, tubuh suami ibu, tubuh anak ibu itu air Bu. Banyaknya cairan. Nah oleh karena itu dia sensitif terhadap kata-kata baik. Makanya Bu, di Majelis Taklim Al-Hilal ini agak berbeda dengan majelis taklim yang lain. Saya sering banget mendengar ada ibu anggota majelis taklim ke pengajian di Trans, mohon maaf misalnya di Darut Tauhid atau di Pusdai, datang ngaji pulang gitu aja, ngaji pulang, nggak kenal dengan kanan kirinya. Di kami nggak bisa seperti itu. Harus saling kenal. Kenapa? Karena kita adalah sahabat di saat senang, saudara di saat susah. Kalau ada teman kita yang lagi susah, kita harus bantu. Pak, saya nggak punya apa-apa buat bantu. Kita punya mulut. Beri kalimat-kalimat baik Bu. Beli hiburan, kan air tadi. Tubuhnya air. Dikasih kata-kata baik, dihibur. Itu biar tubuhnya bergetar sehingga dia punya pikiran yang baik. Ada yang misalnya takdirnya ada yang baru ketinggalan meninggal anaknya, meninggal suaminya. Ibu datang, hibur. Dia lagi susah ini. Didoakan, dihibur aja. Mungkin ibu nggak bisa ngasih apa-apa, syukur-syukur bisa ngasih sesuatu. Tapi kalau nggak bisa ngasih, dihibur. Ada misalnya yang keluarganya ada yang kecelakaan, keluarganya ada yang sakit, atau musibah-musibah lain, ibu datang hibur. Karena kita ini saudara Bu di saat susah dan sahabat di saat senang. Ibu lagi kesusahan, sampaikan ke teman-teman, yang penting jangan curhat ya. Jangan curhat, tapi nyampaikan aja, informasikan. Kalau lagi senang juga Bu, jangan didiamkan aja. Kalau lagi dapat kesenangan, berbagilah. Kalau ibu punya makanan sedikit, minimal satu kelompoknya diberitahu. Minimal itu. Inilah Majelis Taklim Al-Hilal Bu. Makanya ada kelompok-kelompok kecil 20-20-20. Biar saling memperkuat. Pengajian seperti ini bagus, tapi yang bagus lagi adalah pengajian kelompok. Nah pengajian kecil itu. Nah sebulan sekali antar kelompok bertemu. Nanti mungkin setiap berapa bulan sekali kita akan ada temu akbar seluruh Majelis Taklim Al-Hilal. Biasanya kita coba itu di Masjid Trans. Pernah datang nggak waktu acara di masjid? Datang ya? Wah luar biasa, makasih ya. Nanti banyak Bu, banyak sekali yang datang itu. Majelis Taklim Al-Hilal seperti itu, berbeda sama mohon maaf ya, majelis taklim yang lain yang sekedar datang pergi aja. Ibu bertahun-tahun ngaji di tempat lain mungkin kenalannya sedikit, satu RT, satu RW. Kami nggak mau Bu. Ibu harus kenalan, yang depan harus kenal dengan yang belakang kenal dengan yang depan. Yang Cicendo harus kenal dengan yang ujung berung harus kenal dengan Cimahi kenal dengan Gede Bage dan begitu seterusnya. Karena Bu, sekarang mungkin gini aja, pas Covid dah. Pas Covid tuh kerasa banget. Kita batuk-batuk sedikit Bu, orang sudah nutup pintu kita Bu. Panas sedikit aja, ya Allah itu dicurigai macam-macam. Yang berani datang ke rumah kita Bu, ketika kita sakit
hanya orang yang benar-benar the bestie banget sama kita. Saya beberapa kali Bu, bawa pasien COVID, bawa jenazah COVID. Itu kalau masuk mobil enak Bu. Yang jadi repot kalau ambulannya masuk gang. Susah ngangkatnya. Dibawa ke Brangkar. Itu Kang Hanafi tuh sering bawa ambulannya. Saya sesekali aja, beliau udah sering. Itu ya pas kita ngangkat, Pak tolong bantuin, nggak ada yang berani. Itu yang tatonya naga Bu, ketika disuruh ngangkat pasien COVID jadi tato jadi cacing Bu. Iya, saya pernah datang, ini bukan karena pemilu ya, 2020 ya, datang ke rumah orang, karena lagi sakit, saya dapat informasi beliau lagi sakit. Nah, kalau kita datang ke rumah orang, kami nggak pernah pakai APD Bu, karena biasanya orangnya jadi nggak enak ya, kita cuma pakai masker aja. Kita datang ke sana, batuk-batuk, bapak tua itu, batuk-batuk. Saya bilang sama ibunya, Bu, Bapak gimana kalau dibawa ke rumah sakit? Ini karena batuk-batuk. Ah nggak mau Pak, bapaknya nggak mau, takut nanti di-COVID-kan katanya. Tapi batuk-batuk dan badannya panas. Kita kasih beras. Itu saya tanya, Bu, ada yang datang nggak ke sini keluarganya? Nggak ada yang berani. Tetangganya sama nggak berani. Lah kita yang nggak terlalu kenal dapat informasi, saya datang pakai masker, nggak pakai APD. Saya juga takut Bu. Pas COVID ini kita takut juga sebenarnya. 2020 ya, bukan karena pemilu ya, kita datang ya. 2020. Saya juga takut. Sehingga takut terkena anak dan istri dan orang tua, sehingga rumah saya bagi dua. Bagian depan sama bagian belakang. Kenapa? Supaya saya takut istri saya kena gitu. Takut kita bawa penyakit gitu. Sehingga istri saya kalau nganterin makanan itu dia muter ke rumah, ke belakang, set, terus ngetok pintu, tek, tek, tek. Ada meja kecil di samping pintu. Anak saya yang kecil penasaran, Bapak nggak pernah ini gitu, ya. Ya tapi gitu Bu, karena pas COVID Bu, pas COVID itu jalanan sepi, banyak yang di PHK. Banyak yang jualan gorengan itu, saya pernah berkali-kali ketemu tuh yang jualan gorengan itu nanya, Pak Hendra ini kenapa ya kok gang-gang ditutup, sekolah ditutup, kantor ditutup, dia nggak bisa jual gorengan. Kasihan banget ini. Itu saya makanya jujur juga sih bertanya-tanya ya, jujur ini mohon maaf. Ini caleg-caleg yang sekarang pasang spanduk besar-besar itu waktu COVID kemana? Jujur, mungkin mereka punya uang, tapi cuma nyumbang aja, mungkin rumahnya dipagar tutup. Nggak ada Bu, sedikit lah yang berani untuk datang ke masyarakat begitu. Saya suka wah Pak Hendra nggak pernah ngasih sembako, enggak. Kita ngasih sembakonya pas COVID. Nggak ada itu, ada anggota dewan yang, wah Pak Hendra sekarang kita harus bagi-bagi sembako. Saya bilang enggak. Masyarakat kalau saya nganggap saya baik silakan pilih, kalau nggak dianggap baik nggak usah pilih. Kita mah biasa-biasa aja. Kalau saya baik pilih, kalau nggak baik nggak usah pilih. Tapi saya tegur anggota dewan itu, waktu COVID Bapak kemana? Malah PSBB bawa sepeda Brompton yang harga 50 juta pamer, nikmatnya healing. Masyarakat lagi butuh pas itu. Nah saat itu harusnya bagi-bagi sembako itu. Sedikit Bu, beneran Bu, yang berani, jujur aja, yang berani datang ke masyarakat itu sedikit. Semuanya melockdown dirinya sendiri, takut. Sekarang mereka pasang spanduk besar-besaran, pro rakyat, pembela rakyat kecil. Tapi nanti kalau bulan depan ada COVID, mereka nggak bakal datang. Itu yang saya kritik. Nah, saya bebas, ibu-ibu mau milih saya alhamdulillah, nggak milih pun nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Yang penting kita niatkan segala sesuatu untuk ibadah. Termasuk ini Bu, ini program kampanye sebenarnya, izin ya.
Ini kampanye. Ada yang nanya, Pak Hendra kenapa kok kampanyenya berupa pengajian? Karena ingin cari pahala. Mudah-mudahan panitia ini Kang Hanafi, Ustadz dan Ustazah itu mendapat pahala. Saya berharap semuanya panitia. Saya mudah-mudahan dapat pahala. Dan yang lebih utama yang hadir Bu, dapat pahala Bu. Ibu melangkah ke sini, ada beberapa yang nyewa angkot ya, nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih air minum. Ya Allah Bu, kalau nggak dapat pahala rugi banget. Harapan saya ibu-ibu semua dan semua yang hadir di sini itu mendapatkan pahala. Saya merasa Bu, ya minimal di kota Bandung ini, itu dosa itu penuh banget itu. Sulit banget kita menghindari dosa. Nah, supaya ketutuplah dosa-dosanya itu dengan cara menambah pahala sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah ya. Ibu, oh ya, Ibu tahu nggak nama anak saya? Hah? Udah tahu berarti. Ada yang belum tahu nama anak saya? Ibu belum tahu? Ibu nggak tahu nama anak saya? Ada di sini ada. Namanya siapa? Nama anak saya Hilal ya. Jadi kalau menjelang puasa sama menjelang lebaran, beliau sering dicari-cari. Ya, Hilal. Anak saya itu kalau istri saya itu ya, istri saya kalau saya panggil itu kan, istri saya saya manggil istri saya apa Bu? Saya manggil istri saya cantik satu, cantik duanya siapa Bu? Oh, kok nggak ada yang bilang istri kedua? Enggak. Istri saya manggilnya cantik satu. Anak pertama saya namanya Aisyah, sekarang lagi di Gontor ya. Mudah-mudahan kita doakan sebulan lagi lulus. Ya. Aisyah itu saya panggil cantik dua. Kalau anak saya yang ketiga Putri namanya Marwah, perempuan, dipanggilnya apa? Cantik tiga. Kalau Hilal panggilannya apa? Apa? Kok bilang ganteng satu? Ada yang lebih ganteng dari Hilal dipanggilannya apa? Ganteng dua, karena ganteng satunya siapa? Anak saya itu saya panggil begitu. Cantik dua, cantik tiga gitu. Kalau manggil nama, anak saya tahu kalau saya itu lagi marah. Tuh. Saya apa? Oh sama Bu ya? Manggil Marwah, langsung dia lari. Lari dia, apa sih namanya, biasanya kalau anak kecil itu ya, yang perempuan ya, anak bungsu, dia itu udah tahu cara ngeredam marah saya itu dengan cara apa Bu? Meluk Bu, bener meluk, gitu. Jadi kita jadi mau marah nggak bisa gitu. Nah, kalau Hilal itu biasanya karena di rumah saya itu anak itu boleh nggak nyaut, saya panggil. Saya sebagai bapaknya, saya panggil anak nggak nyaut, saya masih oke. Tapi dia harus langsung datang ketika ibunya manggil. Ibunya manggil, set gitu. Kebetulan rumah saya 2 lantai, Hilal gitu. Hilalnya nggak cepet-cepet ke bawah, itu biasanya langsung saya marahin. Kemudian sekarang susah banget ya HP. Gara-gara banyak pakai HP, anak saya itu boleh main HP asal di ruang tengah. Tidak boleh di kamar. Dia boleh nyalakan HP dan nyalakan laptop hanya boleh di ruang tengah. Di ruang tengah itu biar bisa keawasin. Ya. Pernah satu kali Bu, pernah beberapa kali anak saya itu main HP di kamar. Ya, walaupun tugas sekolah. Saya beritahu nggak boleh. Tapi berikutnya ngerjain lagi, walaupun sekolah ya, pekerjaan sekolah. Saya periksa kan dia ngapain, ternyata sekolah. Sampai 3 kali masih seperti itu. Saya bawa HP-nya, saya lempar Bu. Tapi lemparnya di tempat yang bukan
Pokoknya kira-kira ada karpetnya lah. Wih sayang juga tuh. Tapi saya ambil, saya lempar, tek gitu. Anaknya kaget. Kemudian saya bilang, Hilal nggak boleh megang HP 1 minggu. Dihukum. Wah kan bapak buat dia anak saya manggil saya bapak. Pak tapi ini pekerjaan sekolah, terserah gimana caranya. Itu ternyata manjur 1 kali itu aja. Selanjutnya beliau anak saya tuh nggak berani lagi. Hanya 1 kali aja. Pertama dia kaget dilempar, yang kedua nggak boleh megang HP selama 1 minggu. Ini trik aja Bu. Ibu ngalamin nggak di rumah tuh banyak? Waduh bener ya. Ya. Pokoknya kita itu sebelum COVID Bu, sebelum COVID itu anak saya dan istri itu nggak punya HP. Cuman gara-gara COVID, apa sih namanya sekolah di rumah itu? Nah, jadi terpaksa punya HP. Jadi istri saya itu baru punya HP pas COVID. Kita bukannya nggak mampu beli HP ya, tapi memang istri saya itu merasa nggak perlu HP. Jadi saya yang punya HP cuman saya aja, 1 orang. Gimana Pak Hendrak komunikasi dengan rumah? Ya gampang, tinggal pulang aja gitu loh. Kalau sekarang mah terpaksa harus punya HP. Nah, ibu-ibu sekalian, kembali lagi ke Majlis Ta'lim Al-Hilal ya. Majlis Ta'lim Al-Hilal ini benar-benar harus seperti saudara. Saya benar-benar wanti-wanti banget ini. Kita berbeda lah. Pak saya hanya ingin ikut pengajiannya aja. Boleh, tapi sayang. Harus kenalan. Benar-benar ini beda RT kan ya? Beda RT, beda RW, harus kenalan, wajib. Makanya setelah selesai acara, bila ibu ada waktu, jangan bubar dulu, ngobrol dulu sebentar. Ngobrol dulu sebentar. Bahkan kita rencananya setelah pemilu, ini pemilu kan kagok ya. Setelah pemilu, acara kita pengajiannya mungkin sesekali rujakan. Saya penggemar rujak Bu. Saya botram. Betul. Saya penggemar rujak Bu. Bahkan kalau di hajatan saya nasi sama rujak aja cukup. Enak ya Bu ya. Cuman jangan terlalu pedes. Di rumah saya Bu ada pohon mangga 6. Ada jambu air 1, kelengkeng, sukun, alpukat, nangka. Ya makanya main ya ke rumah saya Bu ya. Nanam durian juga cuman nggak berbuah, nggak tahu nih ada yang ahli nanam nggak berbuah itu kenapa? 13 batang 10-nya mati gitu, 3 masih hidup tapi sekarat lah. Bu ada satu kejadian lucu nih. Alpukat saya biasanya itu panennya banyak. Pas tahun 2020 itu tiba-tiba berhenti berbuah. Saya kaget, kenapa kok berhenti berbuah? Saya kasih pupuk, saya lukai dikit biar kena getahnya, saya kasih segala macam, itu tetap nggak berbuah. Akhirnya, ini menarik Bu. Sekali lagi nih saya pasca sarjana Unpad ya, jadi bukan orang bodoh juga ya. Pohon alpukatnya saya ajak ngobrol. Saya elus-elus, alpukat, kenapa sih kamu nggak berbuah lagi? Tolong dong berbuah lagi, kalau misalnya saya ada salah tolong dimaafkan. Tolong ya berbuah yang lebat lagi biar bisa ngasih-ngasih tetangga. Saya usap-usap. Anak saya sama istri saya ngelihat dari belakang sambil senyum-senyum. Saya elus-elus gitu, saya ajak ngobrol gitu. Setiap hari selama seminggu saya ngobrol itu. Luar biasanya Bu, sebulan kemudian itu alpukatnya sampai rubuh itunya dahannya saking lebatnya. Saking kita bagi nggak berhenti itu setiap hari selama setahun itu kita bagi tetangga berbuah terusnya. Luar biasa itu. Berarti mungkin ya itu makhluk hidup juga ya. Mungkin ya kita ajak ngobrol gitu. Jadi ibu-ibu nanti makanya Bu,
kalau ada yang ingin ada kesulitan, ibu hibur orang-orang tersebut. Sekarang kita berdoa ya, berdoa dan berzikir bersama. Ibu semuanya sudah bawa? Ya. Ini kalau butuh air minum lagi nggak? Boleh, silakan dibagikan Ustadz. Taruh di bawah aja, maaf. Taruh di bawah. Ibu jangan lupa ya, saya jadi caleg loh ini. Jangan lupa, tadi lu nggak ngomongin itu ya. Diingetin panitia, Pak Hendra jangan lupa promosi gitu. Jangan lupa ya, jadi caleg saya Bu, DPR RI, bukan DPRD kota ya. DPR RI nomor 6, betul. Udah tahu ya, saya satu-satunya caleg Ibu. Saya satu-satunya caleg DPR RI dari semua partai yang pimpinan pesantren yatim dan penghafal Quran, satu-satunya. Jadi kalau milih saya sama dengan orang yang mencintai anak yatim. Kami lagi ngukur aja Bu, berapa orang sih di kota Bandung dan Cimahi ini yang mencintai anak yatim dan penghafal Quran. Kalau ibu-ibu cinta terhadap anak yatim, cinta terhadap penghafal Quran, silakan boleh pilih saya dan ajak 10 orang lagi yang lainnya. Boleh saudaranya, boleh suaminya, boleh anaknya, boleh tetangga besannya, mantannya, siapapun boleh. Siapapun diajak, selama dia warga pemilih di Bandung Cimahi. Jadi orang yang memilih saya sama dengan orang yang mencintai anak yatim dan penghafal Quran. Anak yatim itu Bu, fardu kifayah Bu, kewajiban ibu-ibu semua untuk ngurusnya. Nah alhamdulillah Al-Hilal sudah mengasuh 300 anak yatim dan 2000 penghafal Quran. 20 berapa? 21 tahun. Bulan besok Februari 22 tahun Bu Al-Hilal mengasuh anak yatim dan penghafal Quran, bukan karena pemilu. Ya. Nah, saya berharap ibu-ibu termasuk golongan orang yang mencintai anak yatim dan penghafal Quran. Bu, mari kita doa dan zikir bersama ya.